Selamat datang di DFP Bug Fiber. Sebelumnya terima kasih buat yang akan menonton video ini. Dan jangan lupa kalau misalkan sudah menonton video ini, harap kontribusinya untuk mengeklik tombol subscribe. Oke, sekarang kita masuk ke video jenis-jenis penyakit ikan koi. Beberapa penyakit yang diderita ikan koi akan dijelaskan di sini ya. Ya, sekarang kita masuk ke jenis penyakit yang pertama, yaitu penyakit bintik putih atau white spot. Nah, penyakit ini disebabkan oleh tumbuhnya protozoa pada kulit ikan yang seperti pada namanya. White spot ini adalah penyakit munculnya bintik-bintik putih pada kulit ikan. Ya, bisa dicek di kulit ikan koi Anda. Silahkan dilihat apakah ada muncul bintik putih, karena itu juga bisa dapat mengurangi nafsu makan. Yang lebih parah juga dapat menyebabkan kematian. Sayang bukan kalau misalkan ikan yang sudah kita rawat benar-benar dapat menyebabkan kematian. Lalu ini cara solusinya bisa dengan menggunakan methylene blue dengan takaran setengah gram yang dicampurkan dengan kurang lebih 1000 liter air. Larutan tersebut berfungsi untuk membunuh sel-sel protozoa secara perlahan. Ya, jadi dapat meningkatkan suhu air akuarium gitu. Sekarang yang kedua adalah penyakit kapas putih atau jamuran. Nah, penyakit ini biasanya menyebar ke seluruh tubuh ikan dengan cepat dan tidak terjadi cuman pada satu ikan aja, tapi juga bisa menular sama ikan-ikan koi lainnya. Jadi jika terdapat ikan yang jamuran, maka lebih baik dipisahkan dalam wadah yang terpisah atau ditempatkan sendiri tidak campur dengan ikan-ikan yang lainnya. Untuk penyebabnya itu dapat disebabkan oleh akuarium yang kurang bersih. Karena itu bisa membuat bakteri dan jamur semakin berkembang di sana. Makanya kebersihan akuarium atau tempat pemeliharaan ikan wajib dijaga. Nah, solusi untuk mengobatinya bisa menggunakan garam dapur atau NaCl dengan konsentrasi 1,5 sampai 2,5%. Campur dalam air bersih secukupnya aja, lalu diamkan beberapa saat. Jamur tersebut tumbuh pada bagian luka, maka cukup diolesi dengan kain bersih atau kain halus atau juga bulu ayam. Jangan menggunakan kapas. Selanjutnya, 3 penyakit dropsy atau sisik mengelupas. Ciri-ciri penyakit ini yaitu ikan akan sulit untuk bernapas dan berenang karena sisik ikan akan terangkat dan mengalami pembengkakan. Untuk penyakit ini lebih baik segera melakukan pengobatan sebelum terlambat. Nah, untuk cara mengatasinya penyakit ini, pertama kita perlu yang namanya obat methylene blue dengan takaran 15 gram per 100 liter air. Setelah itu campurkan dan diamkan selama 3 hari di dalam bak terpisah. Setelah 3 hari, masukkan ikan yang terkena penyakit ke dalam bak tersebut. Perhatikan perkembangannya selama 3 hari juga. Pantau terus perkembangannya sampai ikan sudah terlihat bergerak dengan lincah dan sehat. Selanjutnya yang keempat adalah penyakit cacing jangkar atau larnea. Dengan secara kasat mata bisa terlihat ya ciri-ciri penyakit ini yang menempel pada sisik ikan. Nah, dengan adanya cacing yang menempel di sisik ikan ini, karena
Cacing tersebut jika menempel pada ikan akan menghisap cairan tubuh ikan hingga menyebabkan ikan menjadi kurus, dan ini sangat berbahaya. Jika terdapat cacing yang cukup banyak, Anda bisa mengobatinya dengan formalin diphterik dengan konsentrasi 25 ppm selama sekitar 10 menit sebanyak 2-3 kali setiap 2 hari sekali. Cara mengobati lainnya yaitu dengan cara mencabuti cacing dengan alat khusus. Dicabut secara perlahan satu persatu sesuai lokasi tempat cacing tersebut berada. Ini adalah caranya. Siapkan tempat khusus untuk menempati ikan dengan air yang sedikit saja agar ikan tidak bisa bergerak terlalu cepat. Lakukan dengan cara perlahan dan dengan hati-hati, karena dapat melukai ikan jika kita tidak hati-hati. Yang kelima adalah penyakit lumpur. Penyakit lumpur biasanya muncul akibat pemberian pakan makanan yang memiliki potensi protein sangat tinggi, dapat menimbulkan bakteri, ditambah dengan suhu air dalam akuarium yang rendah, itu sangat berbahaya untuk ikan. Karena beresiko dan berbahaya bagi organ tubuh ikan, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, dan lebih bahaya kalau misalkan masuk ke dalam organ tubuh ikan. Cara mengobati penyakit lumpur ini bisa dengan mencampurkan garam dapur sebanyak 10% dari total kapasitas air karantina ikan di suatu tempat yang khusus. Selain dengan cara itu, bisa juga dengan cara mencampurkan beberapa tetes mercurochrome dan 1 sendok teh aeromisin ke dalam pakan ikan. Selanjutnya yang keenam adalah penyakit kutu ikan. Penyakit kutu ikan disebabkan karena adanya kutu yang hidup atau nempel pada sisik ikan. Ciri-cirinya yaitu ikan berwarna agak kusam dan tidak lincah dalam berenang atau bergerak. Bila ikan Anda terdapat tanda-tanda tersebut, maka harus dicurigai apakah ikan Anda terkena penyakit kutu ikan. Ini cukup mudah dikenali, yaitu dengan adanya bintik-bintik kutu pada sisik ikan, dan warna ikan pun berubah menjadi sangat kusam atau tidak cerah. Cara mengobatinya bisa menggunakan kutu blas dengan takaran 3 gram untuk dicampurkan dengan 2 liter air. Diaduk, setelah rata dituangkan ke dalam kolam atau akuarium. Ya, itulah tadi teman-teman beberapa penyakit yang dapat terjadi pada ikan koi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dapat menambah pengetahuan teman-teman dalam merawat ikan, agar ikan yang kita pelihara dapat selalu dalam keadaan baik dan sehat. Maka penting untuk kita memperhatikan bak atau kolam kita yang selalu bersih, lalu air yang digunakan juga selalu terjaga, terfilter dengan baik, pemberian makan secukupnya dengan makanan yang cukup baik tentunya, tidak berlebihan dan tidak terlalu boros. Jika teman-teman berminat untuk membuat tebak atau kolam ikan yang baik, maka bisa dapat menghubungi kami di DFP Bakfiber dengan kontak person yang tertulis di sana. Kami dari DFP Bakfiber mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.